Oke, Yakobus, ya, satu surat yang isinya itu adalah nasihat, dorongan perintah, dan susah sekali untuk dikotak-kotakkan. Oke, susah sekali untuk dibikinin pembagian pasalnya karena dia lompat-lompat ya. Tapi itu semua isi semua itu. Jadi kalau ibaratnya kepiting ya, saudara, kalau ibaratnya kepiting itu dagingnya banyak, isinya daging semua tuh, ya. Kepiting bagus tuh. Oke, baik. Nah, saya ada pertanyaan dari 4 orang, tiga orang. Pertanyaannya itu 2 diantaranya itu sama, oke, menggambarkan ada suatu concern yang sama tentang satu pokok pembicaraan di Yakobus. Nah, mari kita akan menjawab pertanyaan yang pertama ini, oke? Yang jawab pertanyaan dari orang pertama. Ya, 3 pertanyaan, oke? Nah, begini, pertanyaannya tuh begini. Pada Yakobus 1 ayat 11, Yakobus 1 ayat 11, itu disebutkan demikian. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya. Di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Yakobus 1 ayat 11. Yakobus 5 ayat 1. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Ini pertanyaannya. Apakah maksud dan tujuan ayat-ayat tersebut itu? Apakah ayat itu adalah peringatan atau nubuat atau kutukan? Yang mana? Peringatan, nubuatan, atau kutukan. Oke, coba kita baca pasal 5 ayat 1 sampai 5. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Ayat 2. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. 3. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Ayat 4. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Ayat 5, dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi, kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Apakah ini kutukan, peringatan, atau nubuatan? Menurut saya itu jelas bukan kutukan. Kenapa bukan? Karena surat ini ditulis untuk memberkati, bukan untuk mengutuk. Ya, saya rasa bukan kutukan. Apakah ini nubuatan? Bisa saja, tapi kurang kuat. Saya rasa ini lebih kepada suatu peringatan, ya, yaitu ini mesti dilihat bahwa ini peringatan ini bukan berlaku atas semua orang yang punya duit, punya orang kaya. Karena kalau istilah kaya itu diterapkan menurut standar orang zaman dulu, semua kita ini kaya loh saudara sekalian. Kenapa? Karena standar zaman dulu adalah satu orang itu dapat kalau dia punya makanan buat hari itu saja, itu dia dianggap cukup. Kalau dia punya makanan, bahkan bisa untuk besok, dia itu dianggap kaya. Jadi saya mau tanya sekarang saudara-saudara, saudara ada punya kulkas nggak di rumah? Punya kan? Di kulkas itu ada makanan nggak? Ada kan? Berarti saudara orang kaya. Kenapa? Karena saudara punya makanan buat besok. Jadi, nah tapi ini bicara spesifik kepada sekelompok orang kaya yang berlakunya itu keterlaluan. Keterlaluannya seperti apa? Yakobus bilang, yaitu begini, kamu itu upah buruh itu yang kerja buat kamu tahan, kamu nggak bayarin gaji pegawai kamu, ya. Kemudian udah gitu katanya, ya itu yang paling penting, oke, ya. Itu yang paling dikeluhkan satu, ya kan. Yang kedua adalah kemewahan, hidup foya-foya tapi tidak peduli dengan orang susah, orang miskin. Ya, karena Yakobus bilang sebenarnya ibadah sejati adalah mengunjungi janda-janda dan yatim piatu. Itu ibadah yang sejati. Jadi kita melihat bahwa begini, ini bukan berlaku untuk semua orang kaya. Ini berlaku untuk orang kaya yang satu, hidup mewah tidak peduli orang susah. Nomor 2 adalah orang kaya yang
menahan gaji pegawai. Ya, khusus kelompok ini dikasih peringatan. Menurut saya bukan nubuat. Karena begini, kenapa bukan? Menurut saya lebih ke arah peringatan, bukan nubuat. Menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Jadi sebenarnya menurut saya ini ada suatu kesempatan untuk mereka sebenarnya bisa meratap, menangis. Untuk mereka itu bisa bertobat dan berubah. Jadi saya yakin itu adalah suatu nubuatan. Oke? Sorry mas. Peringatan kepada orang-orang kaya supaya berubah hidupnya. Oke? Ya. Nomor 2, pertanyaan kedua. Bolehkah merubah kata perbuatan dengan kata tindakan iman pada ayat-ayat berikut ini sebagai contoh agar maknanya lebih jelas? Ini dikasihkan contoh. Yakobus pasal 2 ayat 17. Yakobus pasal 2 ayat 17 itu bunyinya begini, saudara-saudara sekalian. Oke, saya bacakan ya. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Diusulkan begini, bisa nggak? Jika iman itu tidak disertai tindakan iman, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi ada tambahan kata iman setelah kata tindakan. Yakobus 2 ayat 24. Ya, 2:24. Jadi kita lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Diusulkan. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena tindakan-tindakan imannya dan bukan karena iman saja. Saya pikir oke. Ya. Supaya lebih jelas bahwa ini maksud adalah tindakan iman. Jadi kata perbuatan diganti tindakan iman, boleh apa enggak? Menurut saya sih boleh. Kenapa? Karena penterjemahan itu selalu mengandung unsur penafsiran. Ya. Sehingga saudara akan menemukan di Injil Yohanes bahwa kata mulia itu muncul itu 40 sekian kali. Injil Yohanes. Tapi kalau saudara, itu dalam bahasa aslinya. Dalam bahasa Indonesia saudara akan menemukan itu muncul hanya kira-kira 20 sekian kali. Kenapa? Karena kadang diterjemahkan sebagai mulia, kadang diterjemahkan sebagai hormat. Nah, jadi itu ada unsur si penterjemah itu menafsirkan. Ini cocoknya pakai kata ini pakai kata ini, cocoknya demikian. Ya. Nah, jadi itu yang kita perlu perhatikan ya. Oke. Pada ayat Yudas, ini Yudas ya, bukan Yakobus ya. Yudas 1 ayat 20 disebutkan gini, berdoalah dalam Roh Kudus. Bagaimana caranya berdoa dalam Roh Kudus untuk kami yang sampai saat ini belum memperoleh baptisan Roh Kudus? Apakah berdoa dalam Roh Kudus menggunakan bahasa roh? Apakah penggunaan bahasa roh bisa disengaja? Maksudnya sengaja berbahasa roh atau sengaja berbahasa Indonesia? Oke? Nah, berdoa dalam Roh Kudus. Apa maksudnya? Menurut saya penafsiran yang paling cocok sejauh ini adalah memang ini bicara tentang orang berdoa dalam bahasa roh. Ini terjemahan yang penafsiran yang menurut saya paling pas di sini. Ya. Sekalipun beberapa ada kelompok dalam gereja mengatakan bukan demikian, karena mereka mengatakan bahasa roh sudah stop, nggak ada. Oke? Ya, itu penafsiran. Nah, jadi bagaimana dengan kami yang sampai hari ini memperoleh baptisan Roh Kudus dan belum berbahasa roh? Apa yang harus kami perbuat? Saya merasa bahwa baptisan Roh Kudus adalah sesuatu yang perlu dikejar, diusahakan, didoakan, dan minta kepada Tuhan. Oke, saya rasa itu perlu dikejar, dicari, dimintai. Ya, doa minta Tuhan lakukan itu. Ya. Nah, oke, apakah bahasa roh itu bisa disengaja? Bisa kok orang sengaja berbahasa roh? Menurut saya bisa. Karena di 1 Korintus pasal 14, 1 Korintus pasal 14, itu di salah satu ayat di sana, saya lupa ayat berapa, Paulus itu berkata demikian. Oke, saya tinggal cari ayatnya karena ini gampang sekali. Saya cari ini ya, 1 Korintus pasal yang ke-14. Ayat 18. 1 Korintus 14 ayat 18. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Dia bilang, saya terima kasih Tuhan, saya doa bahasa roh lebih banyak daripada kamu sekalian. Jadi ini kita harus simpulkan bahwa bahasa roh sesuatu yang memang dia ingin lakukan. Dan bisa sengaja saya sekarang ingin berbahasa roh. Karena kata 1 Korintus 14 lagi, karunia nabi tunduk kepada nabi. Ya, oke. Nah,
Oke, itu pertanyaan dari satu orang. Sekarang pertanyaan dari dua orang yang kita konsentrasi di sini. Yakobus 1 ayat 13. Yakobus 1 ayat 13. Allah tidak mencobai siapapun. Ya. Tapi di Ibrani pasal 11 ayat 17 dikatakan bahwa Allah mencobai Abraham dengan menyuruh dia mengorbankan Ishak seperti di Ibrani 11 ayat 17 itu. Oke. Jadi yang mana yang benar? Allah itu mencobai atau tidak mencobai? Ya. Oke. Lalu kemudian itu satu pertanyaan ya. Kemudian ada pertanyaan yang mirip-mirip. Adalah begini. Apa pencobaan dan ujian itu sama? Kenapa kita harus menganggap pencobaan sebagai sesuatu kebahagiaan? Yakobus 1 ayat 2. Meskipun sedangkan di ayat 13 dikatakan bahwa pencobaan itu tidak datang dari Tuhan. Tapi pencobaan datang dari keinginan kita sendiri yang menyeret dan memikat kita. Dan kalau keinginan itu telah dibuai dan melahirkan dosa dan matang, endingnya maut. Kalau endingnya maut, kenapa harus berbahagia? Jatuh ke dalam pencobaan. Ya. Nah, oke. Sebelum saya jawab itu, rupanya ada satu lagi yang harus saya jawab. Oke, sebelum saya jawab yang satu ini ya. Oke, yang satu lagi. Yang satunya begini. Yang satu jawabnya lebih pendek soalnya. Yakobus 4 ayat 5. Yakobus 4 ayat 5. Yakobus 4 ayat 5. Oke, di Ibu Betty itu suaranya putus-putus. Yang di tempat lain putus-putus enggak ya? Lancar ya? Oke, berarti di Ibu Betty yang ada sedikit masalah. Oke. Ya, sinyalnya di Ibu aja. Betul, Bu. Ya, yang lain lancar. Oke. Nah, sekarang Yakobus 4 ayat 5. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Oke. Yakobus 4 ayat 5. Roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Apa yang dimaksud di ayat ini, Pak? Oke. Saudara-saudara sekalian, tentang ayat ini, Barnes, salah satu komentator Alkitab, berkata demikian. Sedikit saja ayat-ayat di Perjanjian Baru yang memberikan begitu banyak sakit kepala kepada para komentator Alkitab. Sedikit saja ayat-ayat di Perjanjian Baru yang memberikan begitu banyak sakit kepala, pusing kepada para komentator Alkitab daripada ayat satu ini. Okay. Saya kutip lagi ya. Cambridge Bible Commentary. Ayat ini memberikan dua kesulitan. Mengutip Alkitab, tapi ketika dicari Alkitab mana yang dikutip, nggak ketemu ayatnya yang dia kutip. Dua, artinya apa? Nggak jelas. Ayatnya sendiri nggak jelas artinya. Oke. Saya kutip lagi Adam Clark. Ayat ini sangat kabur. Adam Clark itu seorang komentator Alkitab yang cukup ini ya, oke ya. Ayat ini sangat kabur. Kita tidak tahu ayat mana yang dimaksudkan oleh Yakobus. Nah, lalu sekarang begini. Jadi kalau demikian nggak jelas artinya, terus gimana tuh? Begini saudara sekalian. Salah satu masalah itu muncul karena begini. Di dalam versi King James contoh itu tidak ada dipakai kata Allah di situ. Jadi roh yang dimaksud bukan Roh Kudus. Sementara di Alkitab, roh yang ditempatkan dalam diri kita itu dikasih huruf besar, artinya Roh Kudus. Ya. Begitu toh? Ya. Ya. Oke, sementara terjemahannya mengatakan itu Roh Kudus. Tapi kata King James, enggak. Itu roh manusia. Nah, jadi saudara ngerti ya, kata Allah itu muncul di situ karena berdasarkan penafsiran dari kata yang
pakai itu ditafsirkan bahwa ini ada Allah menempatkan di dalamnya, ya. Jadi itu masalah kata-kata yang rumit buat kita perhitungkan. Jadi bagaimana sekarang caranya begini? Caranya menafsirkan ini. Caranya begini, oke? Diusulkanlah penambahan untuk memahami arti kata ini. Contoh begini, oke? Dari Adam Clark. Dia bilang gini. Harusnya bunyinya begini. Apakah kamu berpikir bahwa tentang hal ini kitab suci berbicara salah? Maksudnya tentang hal ini apa? Ayat sebelumnya, konteks. Ayat sebelumnya itu apa? Ayat sebelumnya bicara soal iri hati, bicara soal berantem, bicara soal tentang menginginkan, oke? Ya, jadi maksudnya penafsir parafrase ini adalah, apakah kamu berpikir bahwa tentang hal iri hati, menginginkan tadi yang disebut tadi itu, kitab suci berbicara salah? Atau bahwa Roh Kudus yang berdiam di dalam kita bisa membuat kita iri dengan orang lain, bukannya bersyukur dengan pemberian Allah dalam hidup kita? Nah, itu ditafsirkan, jadi satu kalimat itu dibikin panjang banget. Karena kata Clark begini, setelah dia ngomong demikian, dia bilang begini, saya harus meletakkan pengertian ini yang tadi disebut itu sebagai yang terbaik yang bisa saya berikan, tanpa menyatakan, tanpa saya bilang bahwa saya telah menangkap arti sebenarnya. Maksudnya, saya ngomong gini saja nggak yakin bahwa inilah maksud sebenarnya. Jadi ini salah satu ayat paling kabur di dalam Alkitab, ya. Jadi apa pendapat saya? Pendapat saya tetap kabur, oke? Ya. Tapi intinya dia bicara tentang, menurut penafsiran saya adalah, intinya adalah menurut saya di situ itu Alkitab itu bicara tentang begini. Kita mengutip ayat Alkitab yang mungkin mengutip yang dimana kita nggak tahu, ya. Dan dia mengatakan bahwa begini, oke? Intinya adalah, kalau konteksnya dilihat, kan awalnya dia bilang begini, kamu ini itu berantem gara-gara apa? Gara-gara kamu kepengen, ya, iri hati sama orang. Jadi intinya itu mengatakan begini, kita mesti jaga hati lah, terhadap namanya iri hati, oke? Kalau dalam penafsiran saya, menurut saya mestinya, karena tidak menurut para penterjemah yang penafsir Alkitab, kata Allah itu belakangan muncul di manuskrip tertentu. Jadi ada catatan ada Allah, ada yang nggak ada. Kira-kira gitulah ya. Oke. Nah, saya pikir bagus kita ikut saja Alkitab Bahasa Indonesia, bahwa itu bicara soal Roh Kudus. Roh Kudus dalam diri kita menolong kita terhindar dari yang namanya iri hati. Ya, kira-kira begitu. Oke. Nah, sekarang soal pencobaan tadi itu loh. Oke, itu saya mau konsentrasi di sini. Soal pencobaan dan ujian, ya. Itu sama enggak, ya? Nah, katanya kalau mengalami pencobaan kita mesti berbahagia katanya. Oke, itu gimana itu? Oke, sekarang coba kita bacanya dulu ya supaya kita clear ya. Yakobus 1 ayat 2 dan 3. 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 Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Oke, bahagialah kalau kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Kenapa? Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Oke? Nah, kata pencobaan di ayat 2 itu memakai satu kata peirasmos. Peirasmos. Itu ayat 2. Sementara ayat 3, kata ujian itu pakai kata dokimion. Dokimion, oke? Nah, jadi dua kata yang berbeda. Oke? Jadi saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Peirasmos. Ayat 12-13. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Ya. Peirasmos. Sebab apabila dia sudah tahan uji, dokimion, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ayat 13. Apabila seorang dicobai, peirasmos. Janganlah ia berkata,
Perasmos ini, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Nggak bisa perasmos oleh yang jahat. Ia sendiri tidak perasmos siapapun. Ya, ini penyederhanaannya lah ya. Karena dalam bahasa Greka, suatu kata kalau berubah itu tensisnya berubah katanya. Tapi intinya itu perasmos. Ya. Nah, saudara sekalian begini. Tadi pertanyaannya adalah apa beda pencobaan dan ujian? Bentar. Apakah beda pencobaan dan ujian? Oke. Saya tambahin satu kata ya. Apa beda pencobaan, ujian, dan godaan? Oke. Apa beda pencobaan, ujian, dan godaan? Karena saya menemukan bahwa pencobaan bisa berbentuk ujian, bisa berbentuk godaan. Saya jelaskan apa yang saya maksud. Godaan adalah sesuatu yang memunculkan yang jahat dalam diri seseorang. Itu godaan. Dia berusaha memunculkan sesuatu yang jahat di dalam diri seseorang. Ya. Nah, karena itu godaan itu berusaha menjatuhkan. Tujuannya supaya kita jatuh. Berharap kita gagal. Oke? Nah, godaan selalu ada unsur udah ada di dalam. Maka Yakobus 1:13, orang dicobai karena keinginannya sendiri. Nggak ada keinginan, godaan nggak bisa berjalan. Oke? Jadi godaan itu ingin memunculkan yang jahat dari dalam diri kita. Berusaha menjatuhkan. Oke? Nah, contoh godaan ya setan menggodai Hawa lah ya. Oke? Dan Daud bukan digodai sih sebenarnya sih. Ya, Daud itu bukan ya digodai oleh ya, diri sendiri lah. Bukan diri sendiri, nggak mungkin godain diri sendiri. Dia lihat ke seorang wanita lagi mandi, saudara sekalian. Ya, dan kemudian dia tergoda. Ada satu hamba Tuhan itu kasih usul begini, saudara sekalian. Oke. Bebaskan dari godaan, tapi terima kasih kepada ujian. Ya, maksudnya begitu, oke? Intinya begitu. Saya akan sampai ke situ. Nah, begini, saudara sekalian. Kata orang gini, kata hamba Tuhan gini, kalau kamu tergoda melihat seorang wanita, ya harus timbul birahi itu. Cara paling bagus melawan itu apa? Langsung doain wanita tersebut. Tuhan Yesus berkati wanita tersebut. Ya, Tuhan jaga dia, Tuhan selamatkan dia. Menurutnya kayak begitu katanya. Itu biasanya godanya hilang tuh. Bisa dicoba tuh. Ya. Nah, ujian. Ujian itu memunculkan yang baik dalam diri seseorang. Kalau tadi godaan memunculkan yang jahat. Kalau ujian memunculkan yang baik dalam diri seseorang. Berharap ini orang naik kelas. Kalau tadi berharap jatuh, godaan. Kalau yang namanya ujian itu berharap orang itu naik. Ya, menunjukkan bahwa kita ini bisa. Nah, ujian itu biasanya sifatnya dari luar. Saya nggak bisa menguji diri saya sendiri. Ya. Nah, tapi yang namanya godaan itu kadang-kadang dari dalam diri kita udah ada. Nggak perlu dari luar ada. Ya. Dalam diri kita sendiri maksudnya gini, nggak ada apa-apa, tahu-tahu otak sendiri sudah menggoda kita sendiri. Keinginan kita itu maksudnya. Jadi yang namanya ujian itu selalu ada unsur dari luar. Ya. Nah, begini saudara sekalian. Ayub itu diuji. Daud itu digoda. Ayub itu kemudian terbukti dia tambah naik. Daud itu jatuh. Nah, kebingungan kita adalah begini saudara sekalian. Bahwa ketika tadi saya bacakan dalam bahasa Yunani itu ada dua kata yang dipakai. Perasmos dan kemudian yang tadi satu itu adalah dokimion. Ya, dokimion itu jelas. Dokimion itu positif. Itu jelas ujian. Tapi perasmos ini yang bikin kita pusing. Karena perasmos ini artinya bisa cobaan, bisa ujian. Nah, ini perasmos yang paling banyak dipakai ketika Tuhan Yesus dibawa ke padang gurun, itu perasmos dicobai oleh iblis. Nah, tapi Abraham itu perasmos juga. Padahal itu Tuhan. Jadi bagaimana cara jalan keluarnya untuk kita mengatakan sebenarnya pencobaan itu bagus apa enggak sih? Kalau ujian kan jelas. Ujian itu kan
pasti naik. Godaan itu jatuhkan. Nah, yang namanya pencobaan itu ternyata bisa diterjemahkan sebagai godaan atau sebagai ujian. Itu yang bikin pusing. Dia bisa ditafsirkan sebagai sesuatu yang sifatnya negatif, menjatuhkan kita atau membuat kita tambah naik. Jadi itu yang membuat kita susah dengan kata yang namanya pencobaan ini, ya. Nah, lalu gimana Pak? Sekarang kita menentukan ini sebenarnya positif apa negatif? Kalau terhadap Tuhan Yesus, saudara sekalian, kita tahulah, ya, sekalipun digoda itu ujian buat dia, oke? Ya, menurut tafsiran saya, ya. Sekalipun kita menyadari di situ karena setan yang lakukan itu, Tuhan yang meluaskan ya, tapi setan menjalankan. Saya rasa di situ ada dua unsur dalam Tuhan Yesus. Setan pengen jatuhkan, tapi Allah Bapa pengen membuat Yesus itu naik ujian, ya, lolos. Jadi sekarang gimana caranya kita ini bisa tahu bahwa ketika pencobaan itu sebenarnya sifatnya positif atau negatif? Cuman satu kuncinya, yaitu kita mesti lihat konteks. Konteks itu menentukan bahwa pencobaan dimaksud ini positif atau negatif. Saya tunjukkan apa yang saya maksud. Oke, coba kita baca lagi ayatnya ya. Yakobus pasal 1 ayat 2 dan 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Perasmos, pencobaan. Kok dia bilang bahagia kalau jatuh ke dalam pencobaan? Dia kasih dua alasannya. Ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi jelas dalam konteks ini yang dimaksud oleh pasal 1 ayat 2 adalah itu bukan pencobaan yang menjatuhkan. Karena jelas di sini bilang ujian. Jadi ini adalah pencobaan yang sifatnya ujian, menguji kita, bukan pencobaan yang jatuhkan kita. Lalu kemudian berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ini bicara tentang pencobaan yang sifatnya adalah ujian. Maka dibilang berbahagia. Ya. Nah, jadi kira-kira gitu ya. Saya bedakan bukan dua kata, pencobaan dan ujian. Saya bedakan tiga kata, pencobaan, ujian, cobaan. Cobaan pasti negatif, ujian pasti positif. Pencobaan, positif apa negatif? Tergantung konteksnya. Nah, sekarang kita lihat contoh ya, oke, yang namanya konteks. Oke? Ya. Nah, konteks, oke. Gini saudara sekalian. Berdasarkan apa kata Alkitab, bukan pengalaman kita ya, berdasarkan apa kata Alkitab. Menurut saudara, apakah Tuhan Allah itu akan menjatuhkan umatnya? Ujian itu kita bisa anggap itu dari Tuhan. Oke? Karena sifatnya selalu mengangkat kita. Menurut saudara, berdasarkan apa kata Alkitab, apakah Allah itu akan menjatuhkan umatnya? Berdasarkan Alkitab. Bukan berdasarkan pengalaman kita. Pengalaman kita jangan dijadiin patokan ya. Oke. Ya. Nah, kita baca ya 1 Korintus pasal 10 ayat 13. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu perasmos. Yang kamu alami adalah perasmos biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi jelas, dalam soal menyangkut pencobaan yang sifatnya menjatuhkan, Tuhan itu nggak akan biarin kita. Dia pasti akan kasih kita jalan keluar. Kalau demikian berarti clear sekali ya, Tuhan nggak akan menjatuhkan kita, saudara sekalian. Ya. Jadi karena itu yang dari Tuhan itu selalu sifatnya ujian untuk mengangkat kita. Ya. Begitu ya. Nah, mari kita sekarang, maka dikatakan adalah kebahagiaan kalau kita mengalami pencobaan dan kemudian kita bisa lewati ujian tersebut. Ujian, pencobaan sifatnya ujian. Oke. Nah, sekarang mari kita bicara tentang Abraham. Oke. Saya ngomong satu hal ya, yang saudara-saudara
Coba dengar baik-baik ya, jangan sampai kelewat. Setiap kali Allah mencobai, itu sebenarnya menguji. Setiap kali setan menguji, itu sebenarnya menggodai. Ya. Dia menggoda kita. Setiap kali Allah mencobai, itu sebenarnya menguji. Tiap kali setan itu menguji atau mencobai, itu sebenarnya menggodai. Ya. Jadi setan selalu mau jatuhin kita. Tuhan Allah itu selalu pengen naikin kita. Itu bedanya. Oke. Nah, Abraham itu dicobai. Tapi maksudnya sebenarnya adalah diuji. Kenapa kita tahu dia diuji? Dari mana kita tahu bahwa Abraham itu diuji? Ya. Kejadian 22 ayat 12. Kejadian 22 ayat yang ke-12. Kejadian 22 ayat 12. Ini terima kasih kepada Pak Tikno Chandra ya, yang selalu mencatat ayat sehingga orang-orang bisa melihat. Oke. Kejadian 22 ayat 12. Lalu ia berfirman, maksudnya Tuhan Allah berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Jadi jelas sekali ini ujian. Untuk melihat Abraham ini benar-benar nggak takut akan Allah. Jadi jelas ya, itu ujian. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, Allah itu adalah sumber daripada ujian-ujian dalam hidup kita. Ya. Nah, problem kita adalah begini. Tadi itu dikatakan, antara ujian ya, dan pencobaan itu bisa berupa kiri kanan ya, bisa positif negatif. Itu masalah kita mesti mengetahui ini sebenarnya positif apa negatif. Nah, jadi saudara perhatikan Abraham ya. Abraham itu ketika disuruh mengorbankan Ishak, itu kan suatu ujian yang kalau kita bilang itu kelasnya itu S3. Nah, karena itu saudara jangan mengira bahwa kita akan diuji ya. Baru SD disuruh ujian yang S3. Saya ingat sekali saudara sekalian, almarhum Bapak Ciputra, itu suatu kali ngobrol-ngobrol ya. Karena dulu saya ngajar Basic Bible Training, BBT, Basic Bible Training, dan salah satu murid saya yang paling rajin itu Pak Ciputra, oke? Ya. Pak Ci itu bilang gini, saya minta sama Tuhan kalau Tuhan itu mau nguji saya, tolong jangan ujiannya yang susah-susah. Ya. Kayak si X itu dia bilang, kayak si X. Dia sebut nama satu orang konglomerat lain. Kalau dia kan udah kuat imannya, saya kan baru mulai nih. Jadi tolong kasih saya ujian yang gampang-gampang aja. Saya minta sama Tuhan katanya. Ya itulah saudara sekalian. Kalau kita itu SD, nggak mungkin dikasih ujian yang S3 saudara sekalian. Ya. Nah, saudara perhatikan Abraham. Oke? Abraham ya. Oke. Ujian pertama. Disuruh meninggalkan kampung halaman. Ya. Lolos. Pergi ke negeri yang dia nggak tahu sama sekali. Lolos. Tapi kemudian ketika dia dites, diuji dengan yang namanya bencana kelaparan di tanah perjanjian, dia malah pergi ke Mesir. Lolos enggak? Enggak lolos. Ya. Enggak lolos tes itu. Oke. Enggak naik dia. Ya. Kemudian ketika berantem sama Lot, itu juga adalah suatu ujian. Dan terbukti dia ngalah tuh. Dia bilang, Lot, udah kamu pilih yang bagus-bagus, saya pilih duluan deh. Yang bagus-bagus saya pilih sisanya. Di situ dia lolos dari ujian tersebut. Ya. Tapi kemudian ketika istrinya itu nggak punya anak-anak juga, akhirnya dia setuju untuk mengambil salah satu daripada budaknya Hagar supaya bisa punya anak. Di situ dia gagal di situ. Nah, lalu kemudian akhirnya Ishak, di situ dia lulus. Jadi saudara menemukan bahwa sebenarnya Abraham itu diujinya itu nggak cuma set langsung. Dia itu perjalanan mengiring Tuhannya itu demikianlah dia itu pelan-pelan itu kemudian dibawa sampai kepada titik puncak daripada pengalaman imannya. Saudara mesti menyadari bahwa nggak gampang buat Abraham. Kenapa? Karena ketika disuruh mengorbankan Ishak itu,
Semua pengalaman dia selama ini, semua perjalanannya mengiring Tuhan, semua pengenalannya akan Tuhan, semua itu mengatakan ini nggak benar, ini nggak boleh. Nah, tapi dia juga punya cukup pengalaman bersama dengan Tuhan untuk menyadari ini suara Tuhan benar. Jadi sekarang dia tiba pada satu titik, saya dengar suara Tuhan, saya yakin ini Tuhan, ini benar Tuhan, tapi perintah dikasih itu bertentangan dengan apa yang saya kenal tentang Tuhan. Bagaimana saya menanggapi situasi ini? Nah, saudara-saudara sekalian, ya, dia itu katanya percaya ya, bahwa sekalipun Ishak itu mati, dia percaya bahwa itu akan hidup lagi. Nggak ada loh dalam sebelumnya itu ada cerita orang mati bangkit lagi, nggak ada. Tapi Abraham percaya, anak saya kalau mati bangkit lagi. Ya. Jadi dia lulus, saudara sekalian, dari tes, dari ujian tersebut. Jadi Tuhan nggak akan izinkan kita melewati satu ujian yang terlalu berat buat kita. Di sisi yang lain, saya meyakini bahwa kalau saudara-saudara dalam suatu pencobaan, ya, godaan yang besar sekali, saya percaya kalau saudara berdoa, saya yakin loh, saudara sekalian, kita akan lepas loh. Cuma saudara mengalami godaan apalah namanya lah ya. Yang kayak tadi saya bilang itu, seorang pria tergoda oleh seorang wanita. Timbullah nafsu birahinya terhadap wanita itu. Dia doa apa ya, doa aja sama itu, apa namanya, doain aja wanita tersebut. Ya. Maka itu godaan akan hilang, saudara sekalian. Ya. Tuhan akan kasih kekuatan. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, itu tentang Yakobus dan Yudas. Jadi hari Jumat nanti kita akan bicara kitab 1 dan 2 Petrus. Lalu Jumat berikutnya 1, 2, 3 Yohanes. Setelah itu kita akan masuk ke dalam kitab Wahyu. Dan saya berharap kitab Wahyu itu kita akan bisa bicarakan tidak hanya satu kali. Saya berharap mungkin 5-6 kali kita akan bahas kitab Wahyu ya, supaya kita bisa mengenali apa yang dimaksud firman Tuhan. Oke, baik saudara-saudara sekalian. Jadi ingat ya, Tuhan nggak pernah menggodai kita, ya, nggak pernah. Dia menguji kita, iya, ya, supaya kita naik kelas. Karena ketika kita mengalami pencobaan yang sifatnya adalah godaan menjatuhkan kita, ketika kita dalam masa momen paling udah rentan, dia akan tolong kita. Oke? Baik. Oke. Nah, sekarang pertanyaan sudah habis. Mari kita akan berdoa, saudara-saudara sekalian. Ya. Sekali lagi, seperti yang saya tadi bilang, saudara sekalian, situasi bangsa negara kita, bukan hanya bangsa negara kita, situasi internasional itu sangat amat kacau balau. Ya. Tadi saya baca beberapa berita orang Australia, dan penerbangan internasional itu baru akan pulih pada tahun 2024 diperkirakan. Ya. Itu penerbangan ya, karena saya ada anak di situ, saya pengen tahu gimana situasi di situ. Sekarang ini situasi di Australia, terutama di daerah Victoria itu mencekam. Amerika itu saudara-saudara tahu dalam satu hari itu kasus baru itu kalau nggak salah 100.000 ya. Oke. Amerika itu begitu sedemikian kacaunya, tidak hanya karena COVID, tapi juga karena Black Lives Matter (BLM). Ya, tembak-tembakan terjadi di sana, situasi mencekam sekali. Ya, Inggris masih belepotan, saudara sekalian. Oke. Eropa, ya, kacau karena Spanyol nggak ada lockdown dan kemudian orang ke Spanyol dan pulang bawa COVID. Oke, ya. Jadi saudara sekalian demikianlah. Oke. Afrika Selatan itu tinggi sekali angkanya, Brasil tinggi sekali angkanya ya. Jadi situasi dunia ini sama suram sekali. Dan karena dalam kesuraman tersebut, saudara saya itu perlu memperhatikan zaman, perlu melihat tanda, perlu melihat gejala-gejala tanda zaman, dan kemudian kita mesti perhatikan apa kata Tuhan Yesus. Jangan cuma lihat tanda hari aja, tanda zaman kita perlu lihat. Ya, tapi lebih daripada segalanya, oke. Ya. Perth itu hanya ada satu kasus baru kalau saya tidak salah ingat. Victoria itu parah sekali. Perth itu puji Tuhan.
ya dalam perlindungan Tuhan. Kita mau terus berdoa saudara sekalian buat berbagai kota supaya Tuhan bisa sisa 2 di hotel karantin. Oke, ya. Dan waktu itu kayaknya kasus baru itu selalu dari luar, bukan penyebaran di dalam. Ya, sementara yang di Victoria itu sudah dari dalam. Ya, nggak terlalu jelas. Ya, situasi seperti apa. Oke, baik. Saudara-saudara sekalian, mari kita datang ke hadapan Tuhan. Kita mau berdoa ya. Kita mau berlindung kepada Tuhan saja dan kita akan mendoakan berkat atas bangsa kita.